Kita terus belajar Injil Yohanes, sekarang pasal 11 ayat 17 sampai 27. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam bagian ini, kita membaca percakapan antara Tuhan Yesus dan Marta. Dan boleh dikatakan bahwa percakapan itu memberi kerangka atau dasar teologia pada keajaiban kebangkitan yang akan segera berlangsung. Di dalam percakapan itu, perbedaan antara kebangkitan pada akhir zaman dan kebangkitan Lazarus yang sebentar lagi akan terjadi menjadi samar-samar. Pasal 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Orang Yahudi cukup segera menguburkan mayat. Melihat kisah para rasul pasal 5 ayat 6 dan 10, kita melihat di situ Ananias dan Safira segera dikuburkan. Dan ada kepercayaan pada masa itu bahwa jiwa orang yang meninggal dunia melayang-layang di atas jenazah itu selama 3 hari dengan harapan bahwa mereka dapat masuk kembali ke dalam tubuh itu. Tetapi pada hari yang ketiga, jiwa itu melihat kebusukan mayat itu, sadar tidak mungkin jiwa itu akan dapat masuk kembali ke dalam tubuh itu dan jiwa itu pergi. Menurut Morris, Rabbi Abba, Rabbi Joshua dari Siknin, dan Rabbi Lewi menerima kepercayaan itu. Karena sudah 4 hari, orang Yahudi di situ, mereka pasti bahwa jiwa Lazarus sudah pergi dan tidak ada harapan. Nah, kita tidak menerima kepercayaan mengenai jiwa yang melayang-layang seperti itu. Tetapi seandainya mereka di situ menerima kepercayaan itu, maka kebangkitan ini sesudah 4 hari lebih ajaib lagi. Lazarus sudah 4 hari, sudah mati selama 4 hari. Pasal 11 ayat 18, Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 15 stadia. Satu stadion, jarak stadium, itu suatu ukuran jangka yang resmi, dan 15 stadium itu 2,7 kilometer. Dan kita tahu dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 dan Injil Lukas pasal 19 ayat 29 bahwa Betania terletak di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun itu sebelah timur dari Yerusalem. Sekali lagi, jika kita berada di atas Gunung Sion, Yerusalem, kita turun ke lembah Kidron, menyeberangi Kidron itu, ada air pada musim hujan, tidak ada air pada musim kemarau. Menyeberangi itu, Kidron, naik Bukit Zaitun. Bukit Zaitun lebih tinggi dari Bukit Zion, tetapi tidak begitu tinggi. Tidak sulit jalan dari atas Bukit Sion, turun dan mendaki Bukit Zaitun, ya 1 jam. Itu jika saya jalan 1 jam, mungkin saudara jalan mungkin setengah jam, tidak jauh. Pasal 11 ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ya, jelas Lazarus, dia orang yang terkemuka di Yerusalem, karena kita melihat di sini banyak orang Yahudi datang di sana. Dan pemakaian setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya di pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa keluarga Lazarus bukan keluarga yang miskin. Walaupun di dalam Injil Yohanes, ungkapan yang sering ada, yaitu orang-orang Yahudi, sering di Injil Yohanes ini merujuk pada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang berlawanan pada Tuhan Yesus Kristus,
Di sini di dalam pasal 11 ayat 19 sampai 45, ungkapan ini dipakai 5 kali. Dan nampaknya tidak merujuk pada pemimpin Yahudi yang melawan Tuhan Yesus Kristus. Tidak. Jadi setiap kali pembaca melihat ungkapan orang-orang Yahudi seperti di sini, pembaca harus menyelidiki dan menyelidiki juga konteks untuk menentukan apa ini para pemimpin agama Yahudi atau orang Yahudi pada umumnya. Pasal 11 ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Marta nampaknya jauh lebih giat daripada Maria di dalam bagian ini, juga di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Marta pasti mau supaya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kuburan. Tuhan Yesus punya tujuan yang lebih besar. Dia mau supaya kebangkitan yang akan dia adakan menjadi perumpamaan yang hidup, perumpamaan yang berjalan di depan mata mereka, perumpamaan yang menceritakan segala kebangkitan yang akan dia lakukan. Maka dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Pasal 11 ayat 25 bagian pertama itu. Dan sama seperti Lazarus dibangkitkan dari kuburan, demikian juga semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Jadi peristiwa-peristiwa yang dicatat di sini, sejarah ini, menjadi seperti perumpamaan yang hidup, perumpamaan yang berjalan di depan mata mereka. Juga kita melihat di sini kehadiran masa depan. Oleh karena Tuhan Yesus hadir di situ, segala kuasa yang membawa hidup berada di situ. Hadir. Masa depan hadir karena Tuhan Yesus hadir. Pasal 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Kurios, Tuan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Sebenarnya sikap Marta di dalam percakapan itu sulit ditentukan. Mungkin dia mengucapkan kalimat itu sebagai agak sebagai teguran sedikit, seperti di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 40. Tetapi lebih kuat, lebih baik saya kira kita pikir bahwa dia mengucapkan kalimat ini dengan duka cita. Mudah membayangkan Marta dan Maria mengatakan hal ini berkali-kali, Marta kepada Maria, Maria kepada Marta, selama hari-hari itu sebelum Tuhan Yesus datang juga. Hati mereka berat dengan duka cita, tetapi mereka masih percaya kepada Tuhan Yesus. Pasal 11 ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Marta mengucapkan imannya pada Tuhan Yesus dapat membangkitkan Lazarus. Ayat ini rupanya merupakan permohonan yang halus dengan komunikasi tidak langsung. Permohonan supaya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi di dalam ayat ini, jika dia sudah percaya bahwa Tuhan Yesus dapat membangkitkan Lazarus, mengapa nanti dia akan seru, Tuhan sudah berbau, sudah hari yang keempat di dalam ayat 39. Mungkin di dalam saat-saat yang teduh, yang tenang, seperti ayat 22, iman Marta kuat. Tetapi di dalam saat-saat yang tegang, seperti ayat 39, imannya menjadi lemah. Di dalam ayat 22, Marta, hati dan pikiran Marta terpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan di dalam ayat 39, dia seperti tuan rumah yang bertanggung jawab pada keadaan tamu. Morris dan Carson berkata bahwa tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang
kau minta kepadanya, berarti Marta tidak kecewa dengan Tuhan Yesus dan masih mengasihi dia. Marta tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Pasal 11 ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Di sini kata kerja akan bangkit, ini anistemi di sini dan di dalam ayat yang berikut, di dalam ayat 24 dan 25, kita akan melihat kata benda anastasis yang sangat berkaitan erat dengan kata kerja itu tadi. Jadi, kata Tuhan Yesus dapat dipahami apa sebagai kata-kata penghiburan pada orang yang berduka cita, atau sebagai berita yang mengherankan bahwa sebentar lagi saudaranya akan keluar dari kuburan itu. Maka kata Tuhan Yesus Kristus samar-samar dengan sengaja kata Tuhan Yesus bersifat ambigu. Ada dua arti yang dapat dipahami di situ. Tuhan Yesus tidak atau belum mengatakan langsung bahwa dia sebentar lagi akan membangkitkan Lazarus dari kuburan itu. Pada titik itu, bagi Marta, nampaknya Tuhan Yesus berkata, ya, akan bangkit, tetapi belum. Sebagai tanggapan pada permohonan yang tidak langsung, permohonan Marta kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasal 11 ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan dibangkitkan pada kebangkitan di akhir zaman. Sebagai tanggapan pada pernyataan Tuhan Yesus, saudaramu akan bangkit, rupanya Marta berpikir bahwa kata Tuhan Yesus merujuk pada kebangkitan pada akhir zaman. Dengan sedih, dia pikir dia harus menunggu sampai akhir zaman untuk melihat saudaranya lagi. Pasal 11 ayat 25 dan 26, jawab Yesus, akulah, yaitu ego emi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 21 dan pasal 5 ayat 25 sampai 29 dan pasal 6 ayat 36 sampai 40, Tuhan Yesus memang menegaskan bahwa akan ada kebangkitan pada akhir zaman. Dan ini sesuai dengan kepercayaan orang-orang Farisi tidak setuju dengan ajaran orang-orang Saduki. Lebih dari itu, Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Tuhan Yesus tidak puas dengan pernyataan Marta, suatu pernyataan yang hanya mencakup ajaran umum itu. Orang Farisi akan mengatakan hal yang sama. Dia mau supaya ajaran umum mengenai kebangkitan pada akhir zaman berubah, supaya dipahami bahwa Tuhan Yesus ada di pusatnya. Carson berkata, tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup kekal di luar dia. Ungkapan, walaupun ia sudah mati, menjelaskan bahwa kematian jasmani masih dapat terjadi. Di dalam ayat yang lain, misalnya Injil Yohanes pasal 6 ayat 50, dia berkata, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ya, di situ penjelasan bahwa kematian jasmani masih dapat terjadi tidak ada. Tetapi di sini, ya jelas. Mungkin orang mati, tetapi mereka tidak mati kekal. Tidak akan mati selama-lamanya. Ungkapan ini di dalam bahasa Yunani, u me apothane. U me ini negatif ganda. U berarti tidak, me juga berarti tidak. Tidak mati. Dan apothane ini modus subjunktif. Ya, ini berarti
bahwa ini sama sekali tidak akan terjadi. Sama sekali tidak mungkin mati selama-lamanya. Ini penegasan yang paling kuat di dalam tata bahasa Yunani. Tidak mungkin akan mati selama-lamanya. Kebangkitan yang diceritakan di dalam ayat ini akan terjadi pada akhir zaman. Jika orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup walaupun dia mati. Kata hidup, Yunaninya zoe, di dalam ungkapan akulah kebangkitan dan hidup, zoe ini, hidup ini adalah hidup yang kekal, hidup ilahi, hidup yang dimiliki oleh Allah sendiri, seperti yang disebut di dalam pasal 1 ayat 4, di dalam penjelasannya, Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa memiliki hidup kekal dan percaya kepadanya, sama sekali tidak mungkin akan mati untuk selama-lamanya. Maka ayat 25-26 menegaskan baik kebangkitan pada akhir zaman dan kehidupan yang kekal yang dimiliki oleh orang percaya pada masa kini. Pertanyaan, percayakah engkau akan ini? Ini bukan hanya mengenai kemampuan Tuhan Yesus untuk membangkitkan Lazarus. Ini membesarkan hati Marta supaya dia semakin percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah yang menyediakan hidup ilahi itu dan kebangkitan itu. Carson menjelaskan bahwa dengan menjawab ya, maka kebangkitan Lazarus menjadi perumpamaan yang dijalankan di depan mata mereka. Perumpamaan yang hidup. Sama seperti Lazarus dibangkitkan. Semua yang percaya kepada dia akan hidup. Walaupun mati. Kita dapat melihat kata mati dua kali di sini. Satu kata, apothnesko, tetapi ada dua arti. Pertama kali kata mati dipakai di dalam kalimat ini merujuk pada kematian jasmani. Kedua kali ini merujuk pada kematian kekal. Pasal 11 ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan. Di situ kurios. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya kurios. Aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Istilah ini, aku percaya, ini kata percaya memakai bentuk perfect, tense perfect, pepistuka, dan pemakaian tense perfect ini berarti bahwa dia telah jadi percaya dan dia akan tetap percaya. Itu kesan dari pemakaian perfect tense. Aku sudah jadi percaya dan aku tetap percaya. Aku sudah jadi percaya, sekarang aku percaya, aku akan tetap percaya. Tetapi mungkin Marta agak bingung mengapa dia diberi pelajaran yang bersifat teologis mengenai kebangkitan. Tetapi Marta begitu mengasihi Tuhan Yesus Kristus sehingga dia dengan sengaja mengakui ini, walaupun ya hatinya masih sangat berat, dia berduka cita berat. Jawaban Marta bukan hanya tanggapan yang bersifat ortodoks, dia sudah percaya dan dia tetap percaya segala sesuatu yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa dia yang adalah kebangkitan dan hidup, juga adalah Mesias dan anak Allah. Hanya Kristus dapat disebut kebangkitan dan hidup. Sebagai ringkasan bagian ini, Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada Marta, saudari dari Lazarus yang meninggal, bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tetapi apakah hanya itu yang akan terjadi? Ataukah Tuhan Yesus akan menyatakan, membuktikan, memperlihatkan bahwa memang Dia adalah kebangkitan dan hidup?